Yang kedua, pinjol yang diblokir OJK itu pinjol yang seperti apa? Selalu menagih menggunakan atau selalu menagih dengan konsep mempermalukan. Kita mau teriakin, kayak mana kita mau suarakan, OJK blokir puluhan pinjol ini. Tolong OJK direvisi ulang pinjol ini. Tolong OJK, tolong diluruskan permasalahan pinjol ini. Sementara di luar sana masih banyak yang gali lubang tutup lubang. Di luar sana masih banyak yang menggadaikan harta-harta mereka. Di luar sana masih banyak yang mencari talangan dana untuk melakukan perpanjangan ataupun pinjol yang seperti apa bang yang harus kita blokir. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel Solusi Utang. Bagaimana? Saya update 2 video hari ini. Teman-teman sudah pada nonton atau belum? Coba dipahami dulu, coba ditonton dulu. Pertama, berhentilah bayar pinjol. Oke, dia mau berhenti bayar pinjol, tapi bagaimana segi bunga dan denda? Sudah saya jelaskan. Habis itu dia ditekan oleh 7 aplikasi, akan diproses ke jalur hukum. Sudah saya jelaskan juga. Kali ini yang mau saya bahas adalah puluhan pinjol legal yang layak diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK-nya langsung yang mau kita blokir dulu, atau bagaimana? Coba teman-teman semuanya beri masukan, pinjolnya yang mau kita blokir atau OJK-nya yang mau kita blokir, karena ini sudah menyampah banget ya ada di Indonesia kali ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda channel ini terus berkembang dan pastinya juga bisa memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Tentang beberapa pinjol yang selalu menjadi sumber masalah detik ini, ya, itu mungkin selalu dikomplain oleh teman-teman semuanya, terutama yang sudah pernah minjam di pinjol. Itu dia tahu banget, tahu persis bagaimana pinjaman online itu dan kenapa itu layak banget untuk diblokir. Ya, yang terjadi adalah OJK tidak pernah melakukan hal itu. Mulai dari adanya pinjol di 2016 sampai detik ini nggak ada. Yang diadakan OJK itu hanya pencabutan izin kalau si pinjolnya sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan atau menjalankan usaha mereka. Yang sudah terjadi di ambang kebangkrutan, itu pinjolnya doang yang mengundurkan diri, bukan OJK-nya yang ngambil inisiatif. Ini ada apa sebenarnya? Bingung nggak teman-teman semuanya? Padahal Anda selalu teriak-teriak, blokir pinjol, hapus pinjol. Ini pinjol raksasa, ini nggak layak, ini pinjol ini nggak pantas, pinjol ini nggak cocok. Seperti itu nggak dari teman-teman semuanya? Dan teman-teman juga mengharapkan kan, kalau bisa dan sebisa mungkin pinjol itu memang ditiadakan di Indonesia. Walaupun harapan Anda itu sangat tipis banget, tapi dengan semangat dan perjuangan Anda, suatu saat pasti akan membuahkan hasil. Kalau misalnya si OJK tidak mau memblokir pinjol itu, saya mau tanya dulu buat teman-teman, Anda mau nggak memblokir pinjol itu secara pribadi? Ya, di dalam hidup Anda masing-masing, mau atau tidak? Itu dulu yang mau saya pertanyakan. Karena gini loh, kita menyampaikan, banyak orang yang mengucapkan gini, bang, saya sudah tidak sanggup bang, saya sudah tidak mampu lagi bang bayar pinjol ini, gimana solusinya bang? Saya bilangin, kalau memang Anda sudah tidak mampu, ya sudah, Anda stop dulu dan akhiri dulu. Tapi orang-orang tidak mau. Ya, orang-orang masih saja melakukan gali lubang, tutup lubang. Ini juga bagian dari masalah. Kayak mana kita mau teriakin, kayak mana kita mau suarakan, OJK blokir puluhan pinjol ini. Tolong OJK direvisi ulang pinjol ini. Tolong OJK, tolong diluruskan permasalahan pinjol ini. Sementara di luar sana masih banyak yang gali lubang tutup lubang. Di luar sana masih banyak yang menggadaikan harta-harta mereka. Di luar sana masih banyak yang mencari talangan dana untuk melakukan perpanjangan ataupun mencicil. Makanya saya tanya buat teman-teman semuanya, mau atau tidak Anda memblokir pinjol-pinjol itu secara pribadi dalam hidup Anda? Ya, pinjol yang seperti apa bang yang harus kita blokir? Anda boleh catat hal-hal yang mau saya sampaikan ini. Pinjol yang seperti apa yang harus Anda blokir? Yang paling pertama, selalu menggunakan ancaman dalam setiap kali penagihan. Per hari ini pinjol mana yang sedang mengancam Anda? Contoh, kamu kalau tidak melakukan pembayaran sampai jam 5 sore atau sampai jam 6 sore, data kamu akan saya sebar. Keluarga kamu akan saya hubungi. Kamu akan saya permalukan. Media sosial kamu akan saya otak-atik. Ada nggak? Kalau ada, mau nggak Anda memblokir pinjol itu dalam hidup Anda? Dengan cara Anda berhenti bayar, Anda ganti nomor. Mau atau tidak? Itu dulu. Karena banyak yang menginginkan pinjol mau diblokir, pinjol diblokir, pinjol dihabiskan, pinjol dihapus.
Tapi gali lubang tutup lubang masih berlanjut. Kayak mana Anda mau mensuarakan hapus pinjol, blokir pinjol? Sementara dari download di Play Store aja mereka masih dapat uang. Mereka masih naik rating mereka. Ya makanya saya tanyain buat teman-teman semuanya, mau atau tidak? Ya, salah satu syaratnya yang paling pertama adalah pinjol yang menagih menggunakan ancaman, mau nggak Anda blokir dari hidup Anda? Ya, soalnya kalau Anda mengandalkan OJK, ketika ada pinjol yang mengancam Anda, habis itu Anda laporkan ke OJK, nanti kayak kasus yang dulu-dulu. OJK malah lempar ke aplikasi masing-masing untuk melakukan investigasi. Yang terjadi adalah tidak sesuai dengan keinginan kita lagi. Tinggal aplikasi komprehensif fair, habis itu dia sampaikan, mohon maaf, nomor yang Anda laporkan itu bukan kami. Ya, bukan dari aplikasi kami, itu oknum, itu penipu dan mengatasnamakan kami. Kan terlalu simpel. Makanya dari diri kita hari ini, Anda mau atau tidak? Yang paling pertama, pinjol yang menagih selalu menggunakan ancaman, mau atau tidak Anda berhenti bayar, blokir secara pribadi, ya. Karena aturan OJK yang ngeluarin, tapi perintah Anda yang melakukan, mau. Dengan begitu baru OJK bisa melek, baru OJK bisa membuka mata. Ada apa ini? Kenapa gitu loh, baru OJK belusukan sampai ke lapangan. OJK cari fakta sampai ke lapangan. Ya, jangan OJK hanya membuat aturan. Habis itu diutuslah ke AFPI. Sementara AFPI di dalamnya pemilik pinjol semuanya. Kapan AFPI mau bergerak? Dengan cara seperti itulah kalau memang kita pengen OJK memblokir puluhan pinjol yang Anda maksud itu, ayo. Ketika Anda menemukan ada pinjol yang menagih menggunakan ancaman, Anda coret langsung dari hidup Anda. Apapun yang terjadi, Anda jangan pernah bayar lagi di aplikasi itu. Sesuai dengan aturan OJK, pinjol jangan menggunakan ancaman dalam melakukan penagihan. Karena itu pelanggaran. Kalau itu ditemukan, OJK akan beri sanksi kepada pinjolnya, si debt collectornya akan dijatuhkan hukum pidana. Hari ini kita menemukan fakta itu di lapangan, tapi kita bingung mau melapor kemana. Tapi kita berilah efek jera. Apa yang menyebabkan Anda tidak mau lagi bayar pinjol? Mereka menagih menggunakan ancaman. Mereka mempermalukan saya. Mereka menelpon orang sekitar saya. Itu yang menyebabkan saya tidak mau membayar lagi di aplikasi itu. Sepakat atau tidak? Ya, kalau memang Anda menginginkan OJK blokir puluhan pinjol. Tapi kalau Andanya tidak sepakat, ini percuma, mustahil. Yang kedua, pinjol yang diblokir OJK itu pinjol yang seperti apa? Selalu menagih menggunakan atau selalu menagih dengan konsep mempermalukan. Ya, menghubungi tetangga Anda, atau datang menagih dengan cara teriak-teriak, sengaja membesarkan nada mereka supaya tetangga nengok, atau sengaja menyebarkan data Anda, atau sengaja melakukan penagihan di media sosial dengan meng-tag teman-teman Anda catat nama aplikasinya, blokir secara pribadi dalam hidup Anda, semuanya sepakat. Ya, ini aturan dari OJK, berarti OJK yang memblokir pinjol itu, karena OJK yang mengeluarkan aturan itu. Dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih dengan sifat mempermalukan. Aturan itu dikeluarkan oleh OJK. Ya, berarti pemblokiran yang kita lakukan itu perintah dari OJK-nya. Ya, kan OJK nggak percaya selama ini, berarti kita harus percaya. Kumpulkan buktinya, blokir secara massal. Persetan soal mereka sebarkan data. Yang penting kita mencari bukti sebanyak-banyaknya. Mereka sebar data, kita blokir pinjolnya, kita anggap hutang kita lunas. Udah selesai. Ya, mau atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Kalau teman-teman mau, ini nggak bisa satu atau dua orang, tapi harus kompak semuanya. Benar-benar Anda teliti bagaimana penagihan pinjol buat kedepannya. Mulai hari ini Anda habis nonton video saya, kedepannya bagaimana cara penagihan dia. Kalau masih menggunakan pelanggaran-pelanggaran yang ada, berarti kita sudah layak untuk memblokir dan menghentikan pembayarannya. Kalau tidak gimana Bang? Kalau tidak, tetap fokus berusaha bekerja, penuhi kebutuhan hidup Anda. Kalau berlebih dari kebutuhan hidup Anda, sisakan untuk membayar hutang Anda. Dengan cara apa? Negosiasi. Ya. Tapi saya rasa sampai detik ini pinjol mana sih yang menagih dengan sesuai SOP? Selalu mengutamakan pola ancaman. Anda kalau tidak melakukan pembayaran, data kami serahkan ke pihak ketiga, sediakan uangnya lunas, langsung dijemput tagihan ke rumah Anda. Mengancam.
tetap melakukan penekanan. Kalau Anda tidak melakukan sampai jam 5 sore, datamu akan disebar. Kamu akan saya permalukan dan saya bikinkan poster. Ya, jangan karena hutang tidak seberapa kamu malu seumur hidup. Pernah mendapatkan ancaman seperti itu? Kalau pernah berhenti bayar, blokir pinjolnya hari ini juga. Kalau enggak, ini enggak akan pernah berakhir. Kalau teman-teman masih mengikuti gali lubang tutup lubang, memperpanjang, mencicil, cari pinjol-pinjol lainnya, tidak akan pernah berakhir hal-hal yang seperti ini. Ya, tetap juga akan banyak lagi yang sengsara buat kedepannya. Banyak lagi yang akan menderita gara-gara ancaman seperti ini. Makanya perbaikilah mental Anda. Pastikan kalau mereka menggunakan ancaman, blokir langsung, berhenti bayar. Selesai? Ya, mau atau tidak? Berapa kali saya tanyain mau atau tidak dari tadi? Isi dalam kolom komentar kalau memang Anda mau. Isi semuanya mau, ayo blokir pinjol. Ya, Anda isi semuanya dalam kolom komentar. Blokir pinjol, kompain. Ya, jangan hanya mampu teriak-teriak. Galbay nasional di balik layar Anda sibuk gali lubang tutup lubang. Ya, kompain aja, hapus pinjol, di balik layar Anda sibuk mencari pinjol-pinjol mana yang mudah cair. Nggak bisa seperti itu, bro. Ya, kalau memang mau kita blokir ini, ayo, kesalahan mereka sudah cukup banyak. Ya, aturan yang diberikan OJK juga sudah cukup keras. Tinggal prakteknya. Kalau OJK memang tidak mau bergerak, kita di lapangan yang bergerak. Kita sebagai debitur yang mempraktekkan hal itu. Ini aturan OJK. Ya, yang ketiga pinjol yang harus Anda blokir adalah selalu menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Selalu membentak-bentak Anda, selalu teriak-teriak, selalu mengancam Anda dengan nada yang entahlah gitu loh. Ya, ketika kita tanya mana surat tugas Anda, teriak-teriak, Anda mau bayar lunas. Anda kira saya apa? Anda ini nih. Apaan itu namanya? Padahal itu yang dipertanyakan syarat wajib. Debt collector yang berkunjung ke rumah wajib membawa ID card, wajib membawa sertifikat profesi penagihan, wajib membawa surat kuasa dari perusahaan mereka. Kenapa ketika ditanya di lapangan malah terjadi debat? Kenapa debt collector saya akan tidak terima? Berarti tidak mematuhi aturan yang berlaku. Ya, kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya nggak pengen tahu lagi Anda yang bertanya, Bang, blokir pinjol Bang. Bang, pinjol ini nyebarkan data saya Bang. Hari ini persetan soal hal itu. Kalau mereka melakukan 3 larangan yang dijelaskan oleh OJK, Anda sepakat semuanya berhenti bayar. Soalnya kalau kita mengandalkan OJK doang, OJK blokir pinjol, OJK blokir pinjol ini, OJK kenapa ini, OJK ada apa ini? Udah percuma kita teriak-teriak dengan OJK. Ya, hari ini teriak-teriak dengan diri sendiri aja, mau atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Saya di sini sudah 5 tahun mengedukasi Anda, menjelaskan tentang bagaimana kejamnya pinjaman online. Tapi yang namanya orang yang meminjam, orang yang berhutang tidak bisa saya larang. Tetap aja ada setiap hari orang yang galbay. Ada setiap hari orang yang jatuh tempo. Ada setiap hari orang yang tidak mampu bayar. Berarti pinjol masih laris manis dong. Ya. Jadi orang yang teriak-teriak ini orang yang mana sebenarnya? Orang yang sudah merasakan bagaimana pahitnya kalau sudah meminjam di pinjol. Ya, saya pengen tahu aja itu aja buat teman-teman semuanya. Anda mau kompak atau tidak? Ya, Anda catat 3 larangan tadi. Kalau misalnya dilakukan oleh pinjol, tolong Anda berhenti bayar, blokir pinjol itu secara pribadi. Kalau mereka masih sibuk menelpon Anda, tolong putus komunikasi Anda dengan debt collector biar bisa Anda menatap lagi masa depan yang cerah buat kedepannya. Kalau seperti ini tidak ada masa depan yang cerah, yang ada masa depan yang suram. Anda dihantui rasa takut, Anda dihantui kecemasan. Kayak mana masa depan mau cerah? Ya, buat teman-teman semuanya, pokoknya kalau dia masih menelpon, masih ngechat, masih nge-email dengan nada ancaman, dengan mempermalukan, dengan tekanan fisik maupun verbal, blokir secara pribadi, ganti nomor Anda, hapus WA Anda, ganti email Anda, reset HP ke setelan pabrik, fokus supaya masa depan Anda jauh lebih baik lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengakhiri semua ketakutan yang ada. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony. Wassalam. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Solusi hutang Medi Brony di bos. Senggol dalam.
Bye.